Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat apapun di mana saat kalian membuka video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Rahma Yasmin dengan NPM 12041020060. Saya dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan atau menyampaikan atau ingin sharing kepada teman-teman semua tentang salah satu cerita dari peradaban Islam di salah satu benua yang sangat amat terkenal, yaitu dari benua Eropa, sekaligus untuk menyelesaikan tugas akhir saya untuk ujian akhir semester di semester 2 ini, yaitu tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, di sini saya akan mengangkat tema dengan cerita Islam, Paris, dan Napoleon. Seperti yang kita tahu, kenapa Paris? Karena menurut saya Paris itu merupakan salah satu kota wisata yang sangat diminati oleh banyak sekali masyarakat di seluruh dunia, gitu ya. Salah satunya juga mungkin dari Indonesia gitu. Tapi ada beberapa cerita di balik mungkin yang sudah kita ketahui sekarang bahwa Paris itu merupakan salah satu kota dengan peradaban Islam gitu ya, bisa kita bilang seperti itu mungkin ya. Jadi mengapa saya mengambil itu alasan mengapa saya mengambil kota Paris ini gitu. Dan selanjutnya juga karena saya terinspirasi dari salah satu film yang telah saya tonton, yaitu film 99 Cahaya di Langit Eropa yang membahas peradaban Islam, dan salah satu kota yang diceritakan itu kota Paris gitu. Nah, di sini juga ada Napoleon nih. Oke, tanpa berlama lagi mari kita lanjutkan saja. Jadi siapakah Napoleon dan apakah kaitannya dengan Islam gitu? Mungkin bisa kita bilang bahwa yang kita tahu gitu ya, Napoleon itu merupakan seorang pemimpin dari pasukan Prancis gitu ya. Tapi lebih lengkapnya adalah Napoleon itu adalah seorang yang lahir di Korsika dan beliau merupakan ahli strategi militer terhebat dalam sejarah di dunia inilah mungkin gitu. Nama Napoleon itu dengan cepat naik ke jajaran tentara revolusioner Prancis selama akhir abad 1790-an gitu. Nah, pada tahun 1799 Prancis itu berperang dengan sebagian besar Eropa. Napoleon pulang dari Mesir untuk mengambil alih pemerintahan Prancis dan juga membangkitkan masyarakatnya dari keterpurukan pada masa itu. Nah, setelah menjadi konsul pertama pada Februari tahun 1800-an, Napoleon mengangkut kembali pasukannya dan mengalahkan Austria. Pada tahun 1802, ia menetapkan undang-undang yang sekarang digunakan sebagai sistem hukum di Perancis gitu, atau yang biasa kita kenal juga sebagai dengan Napoleonic Civil Code gitu. Nah, pada tahun 1804 Napoleon ini diangkat sebagai kaisar Prancis di Katedral Notre Dame, dan pada tahun 1807 Napoleon menguasai sebuah kerajaan yang kekuasaannya itu membentang dari wilayah Sungai Elbe di utara lalu ke Italia di bagian selatan dan juga dari Paris ke pantai Dalmatian gitu. Nah, tapi di sini yang kita bahas itu bukan tentang Napoleonnya ini, tapi adakah kaitannya Napoleon ini dengan agama kita gitu, yaitu agama Islam gitu ya. Nah, mari kita lanjut. Oke, kenapa, apa sih kaitannya Napoleon ini dengan Islam gitu ya? Cerita ini tuh dikisahkan oleh salah satu sejarawan Muslim asal Perancis, yaitu bernama Marion Latimer. Gitu ya. Menurut Marion, ada salah satu atau ada beberapa bangunan di Perancis yang Napoleon buat itu sesuai atau terinspirasi dengan arah Ka'bah gitu. Nah, cerita ini berawal dari invasinya Napoleon di Mesir pada tahun 1700 akhir 1700-an sampai 1800 awal gitu ya. Nah, karena memasuki abad ke-18, kekuatan Turki Utsmani itu menjadi semakin melemah karena emang pada saat itu bergantung pada sultan-sultannya juga yang mungkin pada saat itu juga pemerintahnya itu semakin lemah gitu kan. Nah, dengan semakin melemahnya kekuasaan sultan-sultan di Turki ini membuat Mesir memberanikan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Utsmani gitu. Nah, kondisi yang seperti ini dimanfaatkan sama Napoleon sebagai kesempatan untuk melakukan invasi ke daerah tersebut gitu. Nah, kenapa sih Napoleon ini menginvasi daerah Mesir gitu kan? Kenapa nggak daerah-daerah lain aja yang karena banyak kan gitu ya kayak daerah-daerah yang mungkin lebih menguntungkan gitu. Nah, pasca revolusi tahun 1789
Perancis itu mengalami revolusi gitu kan. Nah, pada saat revolusi itu Perancis itu mengalami kebangkitan, dan bahkan pada saat itu Perancis dapat menyaingi negara yang dinilai adik kuasa lah pada saat itu, yaitu Britania Raya. Jadi kedua negara ini saling beradu tentang politik atau tentang konflik-konflik kepentingan yang lain gitu. Nah, pada akhir abad ke-18, Inggris meningkatkan kepentingan-kepentingannya gitu kan di India pasca kemunduran dinasti Mughal. Nah, untuk memutuskan komunikasi antara Britania Raya dengan India ini, Napoleon itu berpikir kan gimana caranya. Nah, Napoleon itu sebagai ahli dalam strategi, beliau berpikir bahwa dengan menguasai wilayah timur itu dapat membuat komunikasi antar Inggris dan India itu terputus gitu kan. Yang mana kalau misalnya itu berhasil, Prancis akan lebih unggul gitu. Nah, akhirnya Napoleon itu melihat Mesir nih gitu kan. Beliau berpikir bahwa penaklukan Mesir untuk di bawah Prancis ini adalah ide yang bagus untuk bisa membuat Prancis itu menjadi lebih maju gitu. Selain juga karena Mesir memiliki wilayah yang strategis, dan juga bisa dibilang Mesir itu bisa digunakan sebagai tempat untuk perkembangan revolusi industri Perancis pada saat itu gitu ya. Ketika melakukan invasi ke Mesir, Napoleon itu nggak cuma-cuma untuk melakukan invasi, nggak cuma-cuma hanya membawa pasukan-pasukan segala macam gitu. Beliau juga membawa ilmuwan-ilmuwan, jadi seperti ilmu untuk mempelajari ilmiah gitu kan, untuk melakukan percobaan-percobaan lain gitu. Misalkan beliau juga membawa kayak tulisan Arab, tulisan Yunani, atau ilmu yang lain gitu. Nah, invasi yang dilakukan oleh Napoleon ini tuh nggak sepenuhnya berdampak buruk gitu bagi masyarakat Mesir gitu. Salah satu contohnya adalah masyarakat Mesir tuh menjadi, karena adanya ilmuwan yang dibawa oleh Napoleon tadi, masyarakat Mesir tuh merasa bahwa kalau diri mereka tuh sudah ketinggalan gitu dari masyarakat Barat gitu, masyarakat Barat dengan pemikiran yang maju dengan segala macamnya gitu. Akhirnya mereka berbuat kayak oke, kita harus mulai terinspirasi dari mereka untuk kayak mulai membangun sekolah-sekolah atau membangun tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk tempat bertukar ilmu gitu ya. Nah, ketika sudah menjadi tempat-tempat bertukar ilmu itu, mereka itu saling memberi pelajaran gitu, misalkan dari Mesir ke Napoleon juga, Napoleon ke Mesir juga. Nah, itu menjadi salah satu hubungan baru, salah satu masyarakat Muslim mengenal peradaban Barat dari situ, dari invasinya Napoleon ke Mesir ini gitu. Jadi gitu guys, dengan Islam itu jadi ceritanya dimulai ketika itu. Nah, di sini saya menulis dengan Arc de Triomphe searah dengan Ka'bah. Di film 99 Cadang Eropa dan oleh sejarawan Marion itu ditulis bahwa Arc de Triomphe ini searah dengan Ka'bah gitu. Kalau misalkan kita luruskan dengan garis imajiner gitu ya. Nah, jadi di sini mengapa seperti itu sih? Jadi setelah pulang dari Mesir, Napoleon itu kembali ke Prancis kan untuk mengatur bangsanya lagi, untuk membangkitkan lagi gitu dari keterpurukan pada masa itu. Nah, ketika beliau kembali, ada sejarah Marion berkata bahwa ketika beliau menulis yang namanya Napoleonic Civil Code atau hukum Napoleon itu di Paris, beliau itu terinspirasi dari beberapa syariat-syariat Islam. Ya kita nggak ada yang tahu, wallahu alam gitu ya. Nah, akhirnya beliau juga membuat beberapa bangunan yang dibuatnya itu searah dengan Ka'bah gitu. Nah, salah satunya adalah Arc de Triomphe ini. Gitu kan. Nah, apa sih Arc de Triomphe? Nah, ini ada gambarnya. Jadi ini merupakan Arc de Triomphe atau disebut juga dengan Monumen Kemenangan. Monumen ini dibuat pada zaman Napoleon Bonaparte atas perintah dari Napoleon Bonaparte sendiri gitu. Kenapa dibuat? Karena bangunan ini adalah suatu penghormatan dari Napoleon untuk tentara-tentaranya gitu, untuk pasukan-pasukannya gitu. Nah, Arc de Triomphe ini ada di salah satu pusat di kota Paris itu gitu. Maaf kalau saya salah, tapi salah satu namanya itu adalah nama jalurnya itu adalah Champs-Élysées gitu. Jadi ada Arc de Triomphe ini. Nah, Arc de Triomphe ini ada pada satu jalur gitu yang namanya bisa disebut juga sebagai Axe Historique gitu. Itu merupakan sebuah jalur penuh monumen atau bangunan dan jalanan yang membentang dari pusat kota Paris, Prancis menuju barat, atau dikenal juga sebagai Voie Triomphale atau jalur kemenangan gitu. Nah, dalam bangunan-bangunan ini itu ada yang namanya Arc de Triomphe tadi gitu kan sebagai ada tengah gitu di awal. Terus kalau misalkan kita ambil lurus lagi itu ada yang namanya Obelisk Monument. Kalau misalkan lebih lurus lagi itu ada Louvre Museum. Bisa kita lihat tiga bangunan ini merupakan bangunan yang paling bersejarah ya di Prancis gitu kan. Kayak Louvre Museum isinya ada lukisan-lukisan banyak, kayak salah satu lukisan yang paling terkenal itu lukisan Mona Lisa juga ada di sana gitu.
Nah, tapi kalau misalkan diperhatikan, dari mulai ini ada fotonya di sini, ini ada dari Google. Kalau misalnya di sini ada akdatrium, kalau misalkan dilurus ke sana lagi, lurus lagi, itu bisa disebut dengan garis imajiner atau aks historik tadi gitu ya. Nah, garis imajiner ini mengarah ke Ka'bah gitu. Kenapa bisa gitu kan? Karena jika menurut sejarawan Marion tadi, kalau kita menarik lurus dari arah Akdatrium, Duka Rosal ke Champs Elysees, terus ada lurus lagi, ada yang namanya Place de la Consort, lalu ada Obelisk Monument tadi, lalu ada Louvre Museum, ada Point Zero des Roads gitu kan di France gitu. Nah, kalau misalkan kita hanya mentok sebatas kota Paris gitu ya, itu nggak ada bangunan apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada peninggalan Islam lah ibaratnya. Cuma bangunan-bangunan bersejarah yang mungkin dibangun oleh Napoleon dan zamannya beliau gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ambil dari luar negara Prancis gitu kan, ke arah Swiss, Italia gitu kan, ke arah Timur Tenggara lah gitu kan. Tadi ada Swiss, ada Italia, terus juga kita lewatin Yunani, terus ada Laut Mediterania, terus lewat Mesir yang setelah Napoleon invasi tadi. Lalu juga garis tersebut tuh pokoknya kalau kita terus lagi akan berakhir di Saudi Arabia atau di Mekah, yang mana di sana ada bangunan yang paling suci di seluruh dunia yaitu Ka'bah gitu. Nah, tadi ya disebut jalur tadi itu merupakan namanya disebut juga dengan jalur kemenangan atau bahasa Prancisnya adalah voie trompel gitu. Nah, sama seperti kalimat dalam azan gitu kan. Hayal falah yang artinya marilah menuju kemenangan gitu. Ada kabar bahwa ada berita gitu ya kalau misalkan Napoleon itu sebelum meninggal emang beliau pernah masuk Islam gitu karena ada beberapa cerita bahwa misalnya ketika Maulid Nabi di Mesir beliau itu sempat menggunakan jubah atau segala macam, tapi kita nggak ada yang tahu dengan wallahu a'lam gitu. Menurut saya hal ini sangat amat menarik dibahas karena ketika saya mengetahui hal ini saya sangat terharu gitu kayak oh ya ternyata Napoleon itu membuat satu garis lurus gitu ya dari Arc de Triomphe itu dari Monumen Kemenangan itu kalau misalkan kita luruskan ke arah Timur Tenggara itu akan berakhir di Ka'bah gitu yang mana emang itu tempatnya kemenangan gitu kan, marilah menuju kemenangan kiblatnya umat Islam. Jadi menurut saya ini kalau ini merupakan salah satu cerita peradaban yang paling menarik. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.